pelajaran biologi. Ini pertemuan kita yang kedua. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai sejarah sel, struktur sel, organel sel, dan membran sel. Nah, kelanjutan dari membran sel tadi yaitu adalah transport pada membran sel, yaitu bagaimana cara zat atau senyawa bisa keluar masuk sel. Pernahkah kalian melihat tanaman yang awalnya layu kemudian disiram menggunakan air, tiba-tiba tanaman tersebut akan segar kembali? Atau seledri yang kita rendam di dalam suatu larutan yang berwarna, maka air tersebut akan kelihatan naik ke atas. Nah, mengapa bisa itu terjadi? Itu terjadi karena adanya transport di dalam membran sel. Ini Miss akan menjelaskan mengenai transport yang terjadi dalam membran sel. Transport melintasi membran sel terdiri atas dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Bedanya kalau transport aktif, ketika suatu zat melintasi gradien konsentrasi, dia tidak memerlukan energi. Sedangkan kalau transport aktif, ketika suatu zat atau suatu senyawa bergerak melintasi perbedaan konsentrasi yang berbeda, maka memerlukan energi. Nah, transport pasif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada difusi terfasilitasi, dan yang ketiga ada yang namanya osmosis. Difusi, kalian bisa lihat gambar yang ada di samping saya. Difusi merupakan proses pergerakan acak molekul-molekul partikel dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu apa itu yang namanya larutan hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Hipertonik adalah larutan yang konsentrasinya tinggi, artinya zat pelarut itu lebih sedikit dibanding dengan zat terlarutnya. Sedangkan kalau hipotonik adalah larutan dengan konsentrasi rendah. Artinya, zat pelarut itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan zat terlarutnya. Sedangkan kalau isotonik adalah larutan yang seimbang. Artinya apa? Artinya antara cairan yang ada di luar sel dengan di dalam sel itu sama. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses terjadinya difusi. Yang pertama ada yang namanya wujud zat. Wujud zat ini ada tiga. Yang kita ketahui ada padat, ada cair, dan ada gas. Ya, di antara tiga wujud zat tersebut, zat padatlah yang paling susah atau paling lama dibutuhkan waktunya untuk berdifusi. Kemudian yang kedua ada yang namanya suhu. Suhu semakin panas atau semakin tinggi suhu suatu larutan, maka proses difusi akan semakin cepat. Di sini saya bisa bilang larutan atau zat padat atau gas ya. Kemudian selanjutnya adalah konsentrasi. Semakin tinggi perbedaan gradien konsentrasi, maka proses difusi juga akan semakin cepat. Nah, faktor-faktor ini nantinya akan kita lihat, akan kita buktikan dalam percobaan difusi dan osmosis yang akan kalian kerjakan di rumah. Yang kedua ada namanya difusi terfasilitasi. Nah, apa sih bedanya antara difusi biasa dengan difusi terfasilitasi? Konsepnya hampir sama, yaitu perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, bedanya dengan difusi terfasilitasi ada bantuan, yaitu sebuah protein yang disebut dengan aquaporin. Jadi zat tadi yang dari konsentrasi tinggi yang berada di luar membran sel atau ada di luar sel itu akan masuk melalui protein yang disebut dengan aquaporin. Ya, kemudian dia akan masuk ke dalam sel sehingga terbentuk tahapan yang isotonis atau kondisi yang isotonis ya, yang seimbang. Oke. Yang ketiga ada yang namanya osmosis. Nah, osmosis ini adalah perpindahan molekul dari zat pelarut tinggi ke zat pelarut yang rendah atau dari konsentrasi hipotonik ke konsentrasi yang hipertonik. Ya, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah,
Osmosis ini memiliki efek yang berbeda pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau pada sel tumbuhan, ya, ada dua efek yang terjadi. Yang pertama namanya turgid, yang kedua namanya plasmolisis. Ya, jika sel tumbuhan berada pada konsentrasi yang tinggi, ya, atau hipertonik, artinya adalah zat terlarutnya banyak, pelarutnya sedikit, ya, itu konsentrasinya tinggi. Maka air yang berada di dalam sel tumbuhan tadi akan keluar, ya, karena di luar tadi hipertonik, airnya sedikit. Jadi agar seimbang, air yang ada di dalam sel itu akan keluar dari sel, sehingga lama-kelamaan sel tersebut menjadi dinding selnya akan lisis, ya, yang disebut dengan proses atau peristiwa plasmolisis. Baik, sedangkan jika sel tumbuhan berada pada konsentrasi larutan yang hipotonik artinya konsentrasi zat pelarutnya banyak sedangkan zat terlarutnya sedikit, maka air yang berada di luar sel tadi yang hipotonik, yang airnya banyak, itu akan masuk ke dalam sel. Nah, lama-kelamaan sel akan menggembung. Ingat, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel sehingga sel tumbuhan tidak bisa pecah, ya. Dia hanya bisa menggembung dan menegang. Nah, kondisi tadi, peristiwa tadi disebut dengan turgid. Baik, efek osmosis yang terjadi pada hewan berbeda dengan pada tumbuhan. Kalau pada hewan, jika sel hewan berada pada kondisi larutan yang hipertonik, maka sel hewan tadi akan mengalami krenasi. Krenasi itu artinya mengkerut. Kenapa dia bisa mengkerut? Karena air yang berada di dalam sel itu keluar, karena di luar kekurangan air. Kenapa kekurangan air? Karena berada di dalam konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi tinggi, pelarut atau airnya sedikit, sedangkan zat terlarutnya banyak. Ya. Kemudian jika sel hewan tadi berada pada kondisi atau berada di dalam lingkungan yang hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel hewan. Lama-kelamaan sel hewan ini akan pecah. Sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga dia bisa pecah. Nah, proses pecahnya itu dapat kita lihat pada proses hemolisis. Ya, istilahnya adalah hemolisis. Baik. Selanjutnya, yang kedua setelah transport pasif ada transport aktif. Di awal tadi saya sudah bilang bahwa bedanya adalah kalau transport aktif ini ketika dia melewati suatu gradien konsentrasi, dia memerlukan energi. Ya. Yang pertama adalah pompa natrium kalium. Nah, pompa natrium kalium ini terdapat pada sel saraf pada manusia. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping. Kemudian ada lagi yang termasuk ke dalam transport aktif adalah endositosis dan eksositosis. Dari bahasanya saja seharusnya kalian bisa sedikit mengetahui lah apakah itu eksositosis dan endositosis. Ya, ekso artinya pengeluaran, sedangkan endo artinya masuk. Jadi ketika bahan-bahan atau senyawa yang sangat besar ingin keluar masuk sel, dia tidak bisa tanpa menggunakan energi, dia harus memerlukan energi. Ya, energi ini dalam bentuk ATP. Ya, oke. Dalam mekanisme endositosis atau memasukkan itu ada dua bahan yang berbeda. Ya, endositosis yang pertama itu ada fagositosis, yang masuk adalah benda padat. Ini biasanya terjadi ketika sel darah putih memakan kuman, ya, atau bakteri. Kemudian kalau satu lagi yang berupa cairan, ya, kalau tadi fagositosis itu padatan, kalau yang pinositosis itu minuman, ya, minum cairan. Berarti ketika sel itu memasukkan cairan ke dalam tubuhnya. Nah, itu biasanya dapat kita lihat pada protozoa jenis amoeba, ya, ketika dia melakukan proses pencernaannya, maka dia akan melakukan secara pinositosis. Oke. Pinositosis tadi selain pada amoeba juga ditemukan pada epitelium usus, ya. Jadi bagaimana
Usus itu yang kita tahu adalah menyerap sari-sari makanan yang berupa cairan, itu bisa diangkut ke seluruh tubuh kita. Ya, itu fungsi dari usus yang akan menyerapnya, itu juga termasuk ke dalam contoh dari pinositosis. Sekian penjelasan teknis untuk bab set ini. Setelah video ini akan ada video praktikum atau percobaan mengenai difusi dan osmosis. Silakan kalian kerjakan di rumah, dan di dalamnya juga ada lembar kerja. Silakan kerjakan lembar kerjanya yang berada di aplikasi Edmodo. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.